Selamat pagi dari Kota Medan, spesially dari Gereja Bethel Indonesia, El Gracia. Gereja yang dulu kursinya cukup rapat dan kini harus ditata sedemikian rupa dalam persiapan ibadah untuk besok dalam pelayanan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Gereja Bethel Indonesia, di mana Pendeta Yafet menjadi gembala jemaat yang Tuhan percayakan. Pada masa COVID-19 memang ada perubahan-perubahan kehadiran dalam ibadah. Namun kita tetap bersyukur bahwa tidak ada satu hal yang tidak direstui oleh Tuhan. Grace Tuhan tetap melimpah-limpah dan selalu baru tiap pagi. Dan pada kesempatan pagi ini saya sengaja sport dan olahraga sedikit di sekitar gereja untuk sekaligus juga berdoa buat Kota Medan yang tercinta. Inilah suasana Kota Medan jam 7.45 menit. Masih agak redup kelihatan Kota Medan. Gereja Bethel Indonesia El Gracia berdampingan tidak jauh dari masjid, hanya sekitar 300 meter. Dan ini sebuah kebanggaan kita untuk Kota Medan yang toleransinya masih oke lah. Jauh di sana sekitar 2 km dari gedung ini adalah gedung Manhattan. Dan kemudian sekitar 4,5 kilometer adalah titik nol daripada Kota Medan yang tidak terlalu jelas kelihatan di sana adalah gedung yang berdekatan dengan Marriott, GW Marriott, yaitu Podomoro. Inilah Kota Medan. Jadi untuk gereja yang Tuhan percayakan dilayani oleh Pak Yafet, memang pengembangan lahannya sudah agak membutuhkan maksimalisasi daya dan upaya. Sedang dikumuli dan didoakan agar ada di pengembangan lahan parkir dan untuk juga pengembangan yang lain. Ada sedikit lahan yang masih kosong. Ya, kita sedang berdoa supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Ya, bila Tuhan menghendaki menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Ini adalah
daerah parkir untuk gereja, dan tidak jauh dari gereja ini juga ada area-area perumahan, ruko-ruko yang dibangun besar-besar untuk daerah ini. Daerah ini disebut dengan Helvetia, ya. Helvetia, yang ada pohon-pohon di sana adalah daerah Kodam, ya. Jadi semua kota Medan sudah cukup padat sesungguhnya, ya. Dekat gereja ini selain ada masjid, ada juga satu lagi taman gereja di belakang gedung ini. Gedung gereja GBL Gracia berlantai 3, cukup tinggi, dan kalau dari luar dia masih sangat sederhana, tapi di dalam diupayakan ditata juga masih sangat sederhana, ya. Tentu semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Gedung gereja ini dimulai peletakan batu tanggal 9 bulan 9 2009 dengan 9 batu didirikan, dan yang sebelumnya ada 9 jiwa dibaptis. Nah, setiap tahun dalam pelayanan ada tema-tema yang sudah dipampangkan dan dikhotbahkan di gereja ini. Topik pada bulan ini adalah mengikuti tema dari sinode, yaitu bulan Agustus, rela berkorban karena loyal, dan sebelumnya adalah gaya hidup excellent atau maximal plus, dan bulan September yang akan datang adalah komunitas sehati, akan membahas akronim sehati yang dicanangkan oleh Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. Ya, sekarang saya turun dari lantai 3 ke lantai 2. Iya. Ini adalah lantai 2 dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat El Gracia, di pinggir daripada gedung ini ditanam, ya, gua lidah, oleh Ibu Gembala yang menatanya. Gua lidah itu adalah katanya lidah buaya dan lidah mertua.
membuat suasana lantai 2 ini yang biasa dipakai untuk pertemuan-pertemuan khusus dan menjadi tempat pelayanan generasi muda yang aktif. Sementara di lantai 1 adalah studio pelayanan, rekaman-rekaman untuk khotbah dan pelatihan-pelatihan. Itu dapat dilihat di lantai yang pertama. Sebelum naik ke lantai 2, ada tulisan tema tahunan yang bersumber dari Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan satu kata yang dipopulerkan pada tahun ini adalah maksimal. Ya, kalau kita sudah naik tadi ke lantai 3 dan melihat kota Medan, dan sekarang kita turun ke lantai yang pertama. Ya, lantai pertama ini selain untuk juga untuk studio dan juga ada lahan parkir, ya di sini disediakan. Nah, ini adalah studio di mana kegiatan-kegiatan anak-anak generasi muda, generasi milenial, generasi X dan apapun namanya, mereka diperlengkapi di sini dengan tuntunan equipping adalah believe in Christ, dan bukan saja percaya tapi juga harus grow in Christ, and then serve Christ. So, ditingkatkan juga dengan lead like Christ. Dan itu semuanya harus diperlengkapi, di-equip. Jemaat diperlengkapi dengan beberapa kata yang harus masuk dalam pikiran. Jadi jemaat yang antusias, inspiratif, kreatif, maksimal, dan tentu saja harus berintegritas. Jadi ini adalah tempat di dalam adalah tempat pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda, dan gereja ini mempunyai 5 kata dalam pergerakannya yang menjadi values or nilai daripada seluruh pelayanan, yaitu yang pertama grace. We are living only by the grace, so kita juga living under the umbrella of grace. Orang yang menerima kasih karunia, dia harus grow, bertumbuh, dan juga fellowship, gather, and then seperti Kristus memberi, give, bagi kegiatan pelayanan, dan tentu harus menjadi saksi, go, reach the world. Dan semua itu harus dilakukan dengan
mengutamakan yang terutama agar terlaksana semuanya, yaitu Kristus terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama, harus komit, tingkatkan kompetensi, dan tentu saja harus konsisten dan kontributif. Dan itu ditopang dengan excellency dan loyalty. Khusus bulan Agustus ini yang dibahas adalah loyalty. Ya, demikianlah sepintas kesaksian untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, dan tidak boleh tidak harus dikerjakan dengan cerdas, bijak, namun harus tulus. Kalau Anda datang di gereja ini, maka tulisan-tulisan ini memang sengaja dibuat agar setiap orang yang datang masuk dalam pikirannya tulisan-tulisan. Karena latar belakang saya adalah pendidikan agama Kristen, maka semua tampilan itu harus dalam rangka ilustrasi untuk pendidikan, sehingga ketika siapapun yang datang bertanya, apa arti semuanya nih, ya? Sebagai gereja yang punya tujuan, kita harus berubah, berbuah, dan berganda. Di masa COVID ini sengaja saya memang bersaksi, kalau Anda datang, saya akan sambut di kantor pelayanan Gereja Bethel Indonesia El Gracia, yang pagi ini, hari Sabtu, semuanya di-off-kan untuk fokus dalam pelayanan besok hari ini. So, God bless you all yang melihat kesaksian ini. Oh ya, tambahan sedikit. Lahan atau tanah gedung gereja ini, Gereja Bethel Indonesia terima secara grace, free. Di mana seorang anggota jemaat yang dukung pelayanan beberapa tahun yang lalu, dalam rangka ucap syukur, menyerahkan sertifikat tanah untuk Gereja Bethel Indonesia El Gracia. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk saya, Pendeta Yafet N. Marbun, untuk tidak mengucapkan salam gracia, karena semuanya hanya oleh gracia. Hari ini pagi matahari bersinar terang, dan matahari kalau bersinar tidak ada yang bisa sanggup memandangnya, dan tentu saja kamera ini pun jadi seperti ini. Grace to you, salam gracia, God bless you.